Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Pak Guru cintai. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel YouTube ini. Marilah sebelum kita memulai, kita berdoa, membacakan surat Al-Fatihah, dan doa mau belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, seperti biasa Pak Guru ingatkan, saat ini kita masih dalam keadaan PSBB, ya, berskala besar, pembatasan sosial berskala besar khusus di DKI Jakarta. Nah, artinya kegiatan belajar mengajar, khususnya mapel fikih ini masih dalam keadaan jarak jauh, ya. Maka dari itu Pak Guru ingatkan, jaga kesehatan, kemudian sering cuci tangan, keluar rumah tetap memakai masker dan jaga jarak satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian Pak Guru ingatkan kembali bahwa jangan lupa absen, kemudian kerjakan tugasnya diupload. Kirimnya nanti ada instruksi kemudian. Karena ini masih PSBB total, ya. Tidak ada yang ke sekolah. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang zakat, ya. Zakat itu kita Pak Guru buka dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat, kemudian mustahik-mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat, ya. Nah, di sini kita lanjut tentang macam-macam zakat. Contoh atau yang pertama adalah zakat fitrah. Setiap tahun kamu tentu membayar zakat fitrah, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Menurut bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Apa tujuannya? Membersihkan jiwa dengan syarat rukun tertentu. Nah, sedangkan pelaksanaan atau melaksanakan zakat fitrah itu hukumnya fardhu ain, wajib setiap muslim, muslimah, kecil, besar, tua, muda, fardhu ain, wajib hukumnya. Itu zakat fitrah.
Seperti hadis di bawah ini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhran lis-shaim minal lahwi warrafathi wad'um wa tu'ammamahu wa tu'amatan lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Jadi zakat fitrah itu hukumnya fardu ain, wajib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membersihkan jiwa kita. Ya, dan harta atau bahan pokok berupa contohnya beras yang kita keluarkan itu adalah sebagai bekal makanan untuk orang-orang miskin pada waktu itu. Ya. Nah, tujuan zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Beras. Ada rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ada yang memberi, muzaki. Yang ketiga, ada yang menerima, pasti. Yang keempat, ada berasnya, makanan pokoknya. Ada 4 rukunnya. Yang pertama niat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah, ya. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan, ya, memberi. Yang ketiga ada si penerimanya, dan yang keempat ada makanan pokoknya, bahan pokoknya seperti beras lah kalau kita, ya. Itu rukunnya. Salah satunya nggak ada, ya nggak jadi. Ada muzaki, ada mustahik, ada makanan pokok atau berasnya, tapi nggak niat, itu tidak sah, ya. Niat, ada yang mengeluarkan muzaki, ada yang menerima, nggak ada berasnya, nggak bisa, ya. Nah, itu rukun. Sekarang syarat wajib zakat, ya. Orang terkena wajib zakat itu ada syaratnya, orang bisa terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Syaratnya yang pertama adalah Islam, sudah pasti. Yang kedua, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya. Asar nih, ya. Kemudian terbenam matahari, anak itu lahir, maka anak itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkannya? Ya pasti orang tuanya. Ya. Itu. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nah, yang mempunyai kelebihan harta, makanan, ya, untuk diri dan keluarganya itu wajib. Kalau enggak ada kelebihan, enggak cukup, ya enggak wajib. Ini adalah syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah berupa makanan pokok, beras, ya. Jangan kita makan beras, zakatnya jagung. Kita makan nasi, ya, beras, zakatnya gandum, nggak cocok. Jadi makanan kita beras, nasi, ya kita bahan mentahnya yaitu beras untuk zakat fitrah. Kapan waktu zakat fitrah? Ada 2 nih, ya, ada 5 maksudnya. Yang pertama, awal bulan suci Ramadan sampai akhir. Awal bulan sampai akhir Ramadan. Ya, waktunya boleh. Saya ngeluarin zakat fitrahnya tanggal 1 Ramadan, boleh. Saya ngeluarinnya di akhir bulan Ramadan malam takbiran, bagus, ya. Yang kedua, waktu wajib. Ya, ini boleh nih, ya. Ini waktu wajib. Ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat, sebagian di bulan Syawal. Ini wajib, ya. Walaupun dia menemukan menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal,
maka itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu ya yang diperbolehkan sangat, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat id. Habis sholat subuh nih, habis takbiran kita malamnya, habis sholat subuhnya kita mengeluarkan, itu dianjurkan. Nah yang keempat, waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat idul fitri. Makruh, dibenci. Yang kelima, haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya idul fitri. Ada setelah sholat idul fitri, ada setelah hari raya. Nah kalau setelah sholat idul fitri itu berarti kan habis sholat khotib naik ya untuk khutbah Jumat. Itu makruh hukumnya. Setelah sholat idul fitri 2 rakaat, oh iya lupa, saya belum zakat fitrah, buru-buru. Nah itu makruh. Kalau yang kelima, haram, bayar zakatnya setelah idul fitri, ya nggak ada. Ya. Itu haram. Ya. Nah, sekarang adalah ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Berapa sih zakat fitrah yang harus kita bayarkan? 3,5 liter untuk literan. Kalau kilogramnya 2,5 kilogram. Ya, gampang, 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Nah, zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Apa itu zakat mal? Secara bahasa, mal adalah harta. Sedangkan menurut istilah, mal adalah zakat. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ya. Pendapat lain mengatakan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Tujuannya dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda kita dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqa lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Tuh ya. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 101:03 dijelaskan bahwa khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu zakat mal. Syaratnya, syarat wajib zakat mal. Ya, jadi orang terkena kewajiban membayar zakat mal ada syaratnya. Yang pertama muslim pasti. Yang kedua baligh, artinya bukan anak kecil ya yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga berakal sehat, orang gila nggak wajib. Yang keempat merdeka, bukan budak. Yang kelima harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Contohnya seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Itu adalah harta yang harus dizakati. Dan yang keenam adalah sudah mencapai nisab. Ya, yang ketujuh artinya sudah mencapai hitungan nisab nih ya. Yang ketujuh mencapai 1 haul 1 tahun kecuali zakat hasil pertanian. Yang kedelapan harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Ya. Yang 9 harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.
Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, berulangi. Muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, kemudian mencapai 1 nisab, mencapai haul, harta yang dimiliki merupakan yang dizakati. Yang ke-8 adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Misalnya 1 tahun itu hartanya dikumpulin 1 M. Kemudian kebutuhan pokoknya 500 juta, maka lebihnya itu 500 juta dizakati, 2,5%-nya. Ya. Nah, macam-macam harta yang wajib dizakati. Emas dan perak. Ya, emas dan perak ini wajib. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok itu bagus, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena itu, syarak mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau lain, termasuk dalam kategori emas dan perak. Nah, mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposit, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. 2,5%. Ya. Nah, ini ada tabelnya. Nomor 1, jenis harta emas. Nisabnya 94 gram atau 20 miskol. Ya, kalau kita kalkulasikan, sekarang itu emas 800.000 misalnya, ya. 800.000 dikali 9,4 sama dengan 7.520.000. Kalau emas sudah seharga ini sekarang nih, maka zakatnya 2,5%. Ya. Tapi kalau belum 94 gram, nggak bisa. Atau perak 624 gram, tetap zakatnya 2,5%. Ya, kalau yang dirham ya maksudnya perak. Yang perak 624 gram, ya. Misalnya perak itu 500.000 dikali 500.000, ya. Itu 312 juta, ya, kurang lebih. Nah, ini tetap kadar zakatnya 2,5% untuk emas dan perak. Sekarang harta perdagangan, tijarah, dagang. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan, individu maupun kelompok, atau syirkah, PT, CV, PD, firma, dan lain sebagainya, perusahaan, ya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis. Contohnya diantaranya 1, perdagangan, ekspor, impor, penerbitan 94 gram emas. Kalkulasinya, ya. Zakatnya tetap 2,5% semua nih. Kemudian industri baja, tekstil, keramik, granit, batik 94 gram emas. Industri pariwisata 94 gram emas. Real estate atau perumahan penyewaan 94 gram emas. Jasa notaris, akuntan, travel designer 94 gram emas. Pertanian, perkebunan, perikanan 94 gram emas. Pendapatan, gaji, honorarium 94 gram emas. Ya, kalau sudah mencapai 94 gram emas dalam 1 tahun, ya, maka itu
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Sudah untuk harta perdagangan atau tijaro. Sekarang hasil tanaman buah-buahan dan biji-bijian. Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Ya, tanaman nih yang umum, misalnya jeruk, pisang, terus anggur, ya, mangga dan lain sebagainya. Yang umum ditanam. Yang kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok, ya, beras, gandum, ya, itu adalah makanan pokok. Ketiga, telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg tanpa kulitnya. Ya. Jadi zakat pertanian dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Kalau yang lain 1 tahun. Ya, ini kalau untuk buah-buahan, tanaman, buah-buahan dan biji-bijian itu tidak menunggu 1 tahun, tapi dibayarkan setiap panen. Ya, 750 kg. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairan tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakatnya setengah, 5%. Contoh jenis harta, nomor 1 padi, nisabnya 1.350 kg gabah. Kalau masih gabah, masih ada kulitnya ya. Nah, kalau yang beras 750 kg, kadar zakatnya 10% zakatnya kalau yang alami, tapi kalau yang tidak alami, pengairannya, ya, pupuknya segala macam itu hanya 5%. Biji-bijian 750 kg beras, ya. Kadarnya maksudnya nisabnya 10 sampai 10 atau 5%. Kacang-kacangan sama 750 kg beras. Umbi-umbian 750 kg beras, buah-buahan, kurma, anggur 750, sayur-sayuran 750, rumput-rumputan 750 kg. Ya. Jadi ini adalah kadar jenis harta, nisab dan kadar zakatnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah harusnya 4 ya, binatang ternak. Binatang ternak. Yang pertama adalah unta. Mungkin sampai sini saja ya untuk materi zakat. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Pak Guru ulangi lagi bahwa macam-macam zakat harta yang wajib dizakati, 1 emas perak, kemudian harta perdagangan tijaroh, 3 hasil tanaman dan buah-buahan. Yang keempat adalah binatang ternak, nanti akan kita lanjutkan. Ya, itu saja untuk materi fikih. Sekarang kita beralih ke bahasa Arab. Seperti biasa untuk bahasa Arab ditulis, kemudian titik-titiknya ini kamu isi. Nahnu nadrusud darsa. Ya. Kamu tinggal pilih nih, gampang, asani apa al-isnain. Ya. Kamu belajar kapan? Apa asani yang kedua atau isnain hari Senin. Nahnu nastarihu ba'da syihah. Ya. Kamu punya as-salasah atau as-salisah, as-salasah atau as-salisah. Yang ketiga, yastaghriqu zahab ila Surabaya. Ya. Pergian ke Surabaya itu 4 jam atau 4 jam ini sama tapi tulisannya beda. Sa'atin ar-rabi'u sa'atin. Ya. Ini permainan kalimat aja ya. Kalau artinya sudah dijawab, tapi ini permainan kalimat. Mana yang cocok terhadap kalimat ini? Ya, ikhtar as-sahih, pilihlah yang benar. Antara dua lafaz yang dikurung ini. Asani maknanya 2, isnain juga 2. Tapi bahasa yang cocok antara kalimat ini dengan kalimat ini, nahnu nadrusu ad-darsa.
Ada 10 soal saja ya. Nanti akan Pak Guru screenshot, dan juga untuk fikih, materi fikih tadi juga sama ditulis ya. Untuk materi fikih tadi ditulis dari zakat fitrah ya, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah macam-macam zakat fitrah, kemudian rukun zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, waktu membayar zakat fitrah, ukurannya juga, kemudian zakat mal ya, syarat wajib zakat mal ya. Ada berapa lembar nih? Ada kurang lebih 4 lembar ya, halaman 232, 34, 33, 34 ya, kemudian 35, dan yang terakhir 36 ya, 36. Kalau untuk penulisan sampai sini aja ya, zakat mal nggak usah deh, sampai sini aja nih, 33 ya, 33, 34 ya, jadi 32, 33, 34 cuma 3 lembar. Untuk fikih, untuk bahasa Arab tadi ini ya, cuma 1 lembar tapi diisi. Paham semua? Itu saja anak-anak sekalian untuk materi fikih dan bahasa Arab pada pagi hari ini. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jangan sepotong-sepotong, apalagi yang ngeluh, Pak kelamaan Pak. Ya emang penjelasannya segitu ya. Kalau dipotong-potong ya nggak paham kalian ya. Tonton sampai habis. Yang belum subscribe ya klik. Kalau mau yang like ya klik. Kalau yang mau komen ya silahkan ya. Nanti akan Pak Guru share untuk link absen. Itu saja. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.